pemakamannya udah berat-berat banget nih. Milik siapa? Milik siapa? Tapi rapi banget. Perjanjian ada yang pakai apa? Tuh ada yang Raden Ajeng Suhara Wijaya Surya. Tuh. Ibu, coba kita cari nomornya di yuk. Ya udah, ya. Yuk. Misi teh makamnya cetnya din sebelah mana? Lurus. Iya, di sini. Nuhun deh. Nah, Ini ini Saudara. cetnya ada. saya masih kalau yang Adinata mah masih Oh, turunan. iya. Oh, masih keturunan ibu. Iya, cuman belum pernah ke Oh, belum pernah ke sini. Cinadin. Mau masuk? Bisa? Ada. Bisa. Isi. Lagi itu angin yang gede tuh. Oh, Jadi kalau wala lagi udah bersih. iya. Lagi meruluk ke sini. Rontok Contoh ya. ke anginan udah turun lagi. Teteh emang ini Iya, tugas di sini. bersih, ya. Tiap hari bersih di sini. Teteh saha namina? Bitini. Bitini. Iya. Oh, udah berapa tahun di sini? Ah, udah Dari lama. kecil apa? Iya. Emang udah ditugasin. Ah, ya. Itu kan suka ini yang keluarga suka ada yang nitip. Oh iya. Iya, keluarga. Adi Dinata. Iya, keluarga itu. Kita dari Nata Diningrat. Mohon. Hari ini saya sampai di makam Ibu Sayyidah Cutnya Din, pahlawan nasional kita dari Aceh. Hari ini saya ketemu dengan Abah Asep ya, yang mengurusi makam ini. Saya Aldi Bah dari Depok. Alhamdulillah. Kita Gimana bisa Bah? ketemu. Sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pengen tahu nih Bah, Ya, boleh. boleh. Sejarahnya atau apalah ceritanya gitu. Ah. Setelah tadi kan saya udah berziarah, sekarang mungkin Abah mau bisa berbagi cerita mengenai situs sejarah Cutnya Din. makam Cutnya Din ini gitu. Iya. Sambil jalan aja Pak ke Ah, sana ya. boleh, Bah? boleh. Apa nggak apa-apa kan? Oh, nggak coba-coba. Santai aja. Di sini memang saya selaku penjaga, pengelola yang mengurus dan merawat tanah makam yang ada di sini. Khususnya adalah makam Ibu Cutnya Din. Khususnya lagi makam Kiai Haji Sanusi. Ini adalah orang yang pertama atau yang punya tanah makam di sini. Jadi ini sebenarnya makam keluarga ya. Ini betul sekali, ini adalah makam keluarga ya. Jadi kalau pihak luar hanya Ibu Cutnya Din sendiri. Tetapi Ibu Cutnya Din juga karena dulu tinggal di rumahnya Kiai Haji Sanusi, jadi tidak dianggap orang lain bahwa ini tetap keluarga Kiai Haji Sanusi. Gitu. Saya mau tahu lebih apa detail gimana sih ceritanya sampai makam Sayyidah Ibu Haja Cutnya Din ini bisa sampai di sini, Pak. Boleh ya, Pak ya? Begini ya, awal ceritanya
saya juga menurut cerita dari orang yang bersangkutan, yaitu Ibu Siti Khadijah yang sehari-hari dengan Ibu Cut Nyadin, dan tidurnya pun bareng sama Ibu Cut Nyadin adalah Ibu Siti Khadijah. Jadi yang merawat Yang selama merawatnya ini di Sumedang. Ya, di Sumedang. Dan saya ini adalah sebagai keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah. Ada silsilah. Menurut Ibu Siti Khadijah ceritanya tuh begini ya. Ibu Cut Nyadin ini berasal dari Aceh, dan dia di Acehnya itu 2 kali punya suami. Yang pertama kepada Teku Ibrahim, sampai dia dikaruniai anak perempuan yang bernama Cut Gambang. Gitu. Cuman usianya tidak lama atau tidak panjang, hanya sampai berusia 5 tahun. Itu menurut Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Siti Khadijah cerita dari Ibu Cut Nyadin. Kenapa wafat? Karena ketika Cut Gambang yaitu anaknya diasuh oleh bapaknya yaitu oleh Teku Ibrahim, dia wafat ditembak oleh Belanda. Nah, setelah itu Ibu Cut Nyadin menjalankan kesabaran yang pertama kali. Kemudian kedua kalinya dia tidak lama kemudian menikah lagi dengan panglimanya yaitu Teku Umar Johan. Namun nasibnya pun sama, Teku Umar Johan pun wafat ditembak oleh Belanda. Nah, padahal Teku Umar Johan menurut orang Aceh tidak sembarangan bisa tembus peluru. Kebal, mungkin ada sabotasenya. Nah, setelah itu dia Ibu Cut Nyadin ini masih bisa menjalankan kesabaran. Dan dia habis kesabarannya itu tempat ibadahnya yaitu Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman yang sekarang ini itu dulunya itu seolah-olah sebagian dari tempat tinggal Ibu Cut Nyadin, dihancurkan oleh Belanda. Jadi Ibu Cut Nyadin tidak terima bahwa tempat tinggalnya atau tempat ibadahnya dihancurkan oleh Belanda. Sampai Ibu Cut Nyadin berkata, lebih baik saya buta daripada melihat seorang kafir di tanahnya. Lebih baik saya buta daripada ada seorang kafir di tanahnya. Itu cerita di sejarah ya. Nah, setelah itu dia turun tangan berjuang melawan Belanda selama 33 tahun di hutan belantara. Nah, namun usia semakin tua, kondisi kesehatan pun semakin berkurang sampai dia mendapatkan sakitnya itu tidak bisa melihat ya. Nah setelah itu dengan sakitnya ini ketahuan sama panglimanya yaitu Teku Panglaut. Nah, Teku Panglaut ini merasa kasihan kepada Ibu Cut Nyadin ini karena melihat seorang perempuan sudah tua tidak bisa melihat tinggal di hutan belantara. Nah, takut ada apa-apa dengan binatang buas. Karena dia jamin kalau sama orang tidak mungkin ada yang bisa menangkap. Tetapi kalau yang namanya binatang tidak tahu. Nah, itu. Maka setelah itu Teku Panglaut ini datanglah ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap tapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun nggak boleh, termasuk disentuh. Nah, disitulah Belanda menyetujuinya. Tepatnya dia ambil singkatnya, tepatnya tanggal 6 November 1905 Ibu Cut Nyadin ini ditangkap oleh Belanda dengan aman tanpa ada perlawanan. Usia berapa beliau? 58 tahun. Nah, setelah itu ambil singkat tahun 1906 Ibu Cut Nyadin ini dibawalah oleh Belanda ke Jakarta dengan satu pengawal yang bernama Teku Nana berusia 15 tahun. Teku Nana. Ya. Nah, ambil singkat cerita di Jakarta ini Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Cuman Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Beliau belum pernah ke Sumedang. Boro-boro gitu kan. Jangankan saudara kenalan pun nggak ada. Istilahnya itu asal bicara atau kata zaman sekarang itu kata canggihnya asbun katanya. Tapi, Ya. Tepat. Punya ini. Nah, setelah itu sesuai dengan perjanjian maka Ibu Cut Nyadin ini dibawalah ke Sumedang oleh Belanda. Nah, sesampai di Sumedang ini oleh Belanda ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Jadi intinya itu bukan dibuang tetapi diasingkan. Sebelumnya makamnya di depan. Bukan, yaitu yang bernama Eyang Mekah, yaitu Eyang Surya Kusuma Atmaja yang dia tilem di Mekah tetapi tidak ada makamnya. Kalau ini Eyang Sugi adalah bapaknya Eyang Mekah. Bapaknya. Gitu. Jadi makanya keturunannya di sini juga. Memang ke sini juga. Nah, disinilah Eyang Mekah ini
diskusi atau ngobrol dengan Ibu Cut Nyadin. Nah, melihat komunikasi Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang. Bahasa belum ada bahasa Belum Indonesia ada dulu. ya, Ya tahun 1908 gitu Iya, kan. Masya Allah. 1906 itu belum Masih ada. bahasa Jawa, bahasa Istilahnya daerah, bahasa daerah. Nah, setelah itu hanya bahasa Arab yang bisa. Kebetulan keluarga Kiai Haji Sanusi bisa bahasa Arab. Nah, setelah itu dipanggillah keluarga Kiai Haji Sanusi ini ngobrol-ngobrol, dan tidak lama kemudian dibawalah ke rumahnya Kiai Haji Sanusi, dan selanjutnya dirawat oleh keluarga Kiai Haji Sanusi di rumahnya, dan tinggal satu rumah dengan keluarga Kiai Haji Sanusi. Dan rumahnya Kiai Haji Sanusi yang berukuran 12 ke 14 meter. Rumah Haji Sanusi, Kiai Haji Sanusi di sekitar sini atau Di sekitar alun-alun. Oh, sekitar Nah, alun-alun. sebelah barat Masjid Agung. Nah, yang sekarang ada tulisannya penjahit Ekar Maja. Lihat-lihat tadi lihat. Nah, setelah itu di sebelah baratnya lagi ada tulisan Rumah Cut Nyadin. Nah, itu bukan, itu duplikat. Oh, duplikatnya. Nah, itu duplikat. Tapi Duplikat juga salah, bentuknya bukan begitu. Tapi bisa digambarkan waktu itu dirawatnya di sekitar Nah, daerah di itulah. sekitar itu, tetapi yang aslinya itu yang ada tulisannya penjahit Ekar Ekar. Maja. Itu Nah, itu sebenarnya. aslinya. Intinya itu seandainya untuk lebih yakin, nah, Aden ini bisa datang ke penjahit Ekar Maja itu, bisa menanyakan dulu ketika Ibu Cut Nyadin tinggal di sana, di mana tempat tidurnya. Itu cucunya bisa menunjukkan bahwa ini kamarnya. Dulu Ibu Cut Nyadin tidur itu di sini gitu. Nah, Masih ada berarti ada tempat itu. cuman rumahnya tidak ada Iya, iya, karena iya. sudah dibongkar tahun 1975, dan rumah Cut Nyadin itu dibangun tahun 1997. Replika. Gitu. Iya, Bang. Makasih, Bang. Nah, itulah cerita sampai tiba di Sumedang. Betul. Nah, kemudian malamnya atau esoknya Ibu Cut Nyadin ini cerita kepada Kiai Sanusi ini tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh. Walaupun sudah wafat, masih dicari oleh Belanda. Nah, ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi ini, ada yang mencari Ibu Cut Nyadin, maka Ibu Cut Nyadin diganti namanya menjadi Ibu Ratu atau Ibu Prabu. Ibu Prabu. Ibu Prabu. Jadi, jangankan yang jauh, tetangga dekat juga tidak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Oh, buat Taunya itu Ibu Ratu, iya. keluarga Kiai Haji Sanusi. Benar-benar. Untuk mengelabui itu bahwa itu bukan Ibu Cut Nyadin. Nanti identitas ya. Jadi ada yang mencari Bu Cut Nyadin mana, nggak bakalan tahu, walaupun itu ada di depannya gitu kan, karena tahunya itu Ibu Ratu gitu. Iya. Nah, itu. Nah, di sini Bu Cut Nyadin walaupun matanya sudah tidak bisa melihat, namun dia masih bisa mengajarkan pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang, khususnya di kaum itu, di tempat tinggalnya. Nah, salah satu muridnya, murid langsung dari Bu Cut Nyadin adalah ibunya Bapak Ali Sadikin. Itu ibunya. Nah, itu langsung muridnya. Kemudian ibunya ketua DPR Sumedang yang telah pensiun, yaitu Bapak Ismet. Nah, itu salah satunya murid Ibu Cut Nyadin. Gitu. Nah, setelah itu seperti biasa mengajar pengajian. Cuman untuk untuk Kiai Sanusi tidak lama ketemu dengan Ibu Cut Nyadin, hanya 1 tahun, yaitu dia keburu wafat atau keburu meninggal, yaitu pada tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini wafat. Dan wafatnya Kiai Sanusi ini adalah memberikan jawaban kepada keluarganya bila mana nanti Ibu Cut Nyadin wafat. Ada wasiat dari Enggak. Bukan. Enggak, Hanya- cuman ternyata memang benar jawabannya itu. Oh. Jadi ketika Ibu Cut Nyadin wafat, keluarga Kiai Haji Sanusi ini bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena dia seorang diri. Kalau diantar ke Aceh tidak mungkin karena terlalu jauh dan tidak tahu alamat. Oh, iya. Gitu. Cuman kata anak Kiai Haji Sanusi yang bernama Haji Husna, itu makamnya menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Itulah ceritanya. Ya. Indahnya Islam jadi satu keluarga. Itulah. Ya, Pak, ya. Perjuangan Ah. orang-orang tua kita dulu ya, Pak. Iya. Dan Teku Nana ketika Ibu Cut Nyadin wafat, Teku Nana masih tinggal bersama keluarga Kiai Haji Sanusi.
Nah, bersama keluarga Ki Sanusi. Di sini masih tinggal bersama keluarga Ki Sanusi dan dia di sini sampai punya jodoh bernama Mak Iyo orang Cipada. Yang siapa? Tekunana ini. Tekunana. Mendapatkan jodoh orang sini. Yang awal Ibu Cut Nyadin Nyadin itu sampai Sumedang. Oh, jadi beliau ikut tinggal di ikut sini. tinggal di sini bersama keluarga Ki Sanusi juga Oh, gitu. Berarti beliau juga punya keturunan dong di sini. Punya, Oh. cuman pada tahun 1930 nah Tekunana ini pulang ke Aceh Aceh. dan anak istrinya dibawa ke Aceh. Oh, Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Itulah. nggak ada Sejarah. komunikasi. Nggak ada. Ini. Ya mungkin pada tahun itu mungkin kan dengan Iya, iya. sulitnya untuk perjalanan atau apa gimana gitu kan. Atau suatu saat mungkin nanti Nah, bisa. iya. Nah, selanjutnya dan ini makam ini bisa diketahui oleh masyarakat ini tuh ada atas perintah Presiden Soekarno kepada Dr. Ali Hasmi memerintahkan telusuri kepada masyarakat Aceh tolong di mana tanyakan makamnya Ibu Cut Nyadin. Oh, Gitu. iya, makanya valid ya, Nah, Abah, ya. Ini setelah itu makam pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini pada tahun 1957 ini. melakukan penelusuran. Nah, kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah masih ada. Saksi hidup. Nah, saksi waktu hidup itu. karena dia Alhamdulillah. bersama dengan Ibu Cut Nyadin. Diceritakanlah, ditunjukinlah bahwa ini adalah makam Ibu Cut Nyadin. Alhamdulillah, Hmm. berarti valid ya, Abah, ya. Dan ini dibangun oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972, tetapi tidak seperti ini ya. Dan ini direnovasi oleh Pemda Aceh pada tahun 1987 dari mulai membangun menasah Berapa tahun? 1987. 87. Udah zaman Soeharto Iya. ya pas itu. Dari mulai membangun menasah atau musola, Musola. tempat kamar kecil atau tempat wudhu, makam ini dan bangunan yang ada di sini. Malahan bangunan ini kayu-kayunya itu langsung dari Aceh. Ini dikatakan orang Aceh bilang ini adalah kayu merbau ya. Oh, iya. Dan ini sudah diseket dari Aceh, jadi datang ke sini cuma tinggal Udah masang. jadi. Tinggal masang. Iya, 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 dirakit gitu ya, Pak ya. Termasuk makam ini adalah tulisan yang ada tulisannya itu langsung sejarah singkat Ibu Cut Nyadin. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya Ya. tidak tahu jelas dan pasti. Sekian dan terima Alhamdulillah, kasih. Abah. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh.